Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BKKBN, apa kabar Anda? Ya, kali ini kita jumpa lagi dengan tema partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana. Nah, bincang-bincang tentang keluarga berencana, maka pastinya ini ada berhubungan dengan kontrasepsi. Sejauh ini ada data, bahkan WHO sendiri melansir bahwa pengguna kontrasepsi itu terbanyak adalah kaum ibu atau perempuan. Nah, padahal sebenarnya tersedia juga ini kontrasepsi untuk pria. Lalu seperti apa kontrasepsi untuk pria yang tersedia, termasuk dengan vasektomi salah satunya? Kita akan bincang-bincang bersama di kesempatan ini dengan narasumber yang telah hadir bersama saya di studio BKKBN. Ya, saya perkenalkan yang pertama adalah Dr. Ananta Cahyonugroho, spesialis urologi, dan juga Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Bapak Nuryamin STPMM. Baik, saya ke Pak Dokter dulu. Nah, ini kalau untuk vasektomi ini, narasi-narasi secara medikalnya seperti apa Pak Dokter? Silahkan. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Ya. Nama saya Dr. Ananta Cahyonugroho, saya dokter spesialis urologi. Sebelumnya urologi itu adalah spesialis yang khusus menangani mengenai saluran kencing, mulai dari ginjal, ureter, kantong kencing, prostat, bahkan sampai ke saluran pengeluaran atau uretra, dan juga khusus mengenai kesehatan reproduksi pria yang di dalamnya termasuk dalam KB untuk khusus pria. Untuk perempuan kan sudah dari obgyn. Nah, untuk yang laki-lakinya di bidang urologi atau bahkan andrologi juga bisa. Nah, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat. Jadi nanti untuk konsultasi ataupun bertemu dengan saya bisa di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat. Ya, untuk mengenai vasektomi sendiri, vasektomi adalah salah satu pilihan kontrasepsi untuk pria yang bersifat permanen. Jadi saya bilang permanen di sini adalah hampir 99% sifatnya permanen dalam artian keberhasilannya cukup tinggi. Dalam hal ini prosesnya adalah dengan cara memotong saluran kelamin pada pria sehingga tidak ada lagi transfer sperma dari testis untuk diejakulasikan ke dalam semen yang diejakulasikan pria pada waktu melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Jadi ini dianggap permanen karena memang keberhasilannya cukup tinggi untuk pria dan kenyamanannya pun juga cukup bagus, sehingga dalam hal ini karena tidak mempengaruhi hormonal dari pasien itu sendiri, sehingga rangsangan libido masih ada, pasien juga tidak merasakan penurunan fungsi seksual, jadi dianggap sangat nyaman untuk pria untuk melakukan kontrasepsi ini. Oke, jadi ini termasuk apa ya? KB permanen ya? KB permanen. KB permanen ya. Untuk kaum pria. Kaum pria. Dan ini tadi seperti yang Pak Dokter sampaikan bahwa ini keberhasilannya cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Artinya kemungkinan untuk tidak berhasil juga ada. Ada kemungkinan. Ada ya. Tapi dengan kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus tertentu. Baik, nanti saya kembali lagi. Pak Kaper, ini kalau kita lihat ya secara umum saja di Indonesia itu memang jumlah pria yang ber-KB itu sangat sedikit sekali. Bahkan lebih cenderung bahwa kalau orang berbicara soal KB maka itu selalu identik dengan kaum perempuan. Lalu untuk di Sulawesi Barat sendiri bagaimana ini? Ya, jadi kalau berdasarkan data kami, itu peserta KB pria yang ada di Sulawesi Barat itu berjumlah kurang lebih 678 orang yang tersebar di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Dan kabupaten yang tertinggi penggunaan kontrasepsi vasektomi ini itu ada di Kabupaten Polewali dengan jumlah 218. Selebihnya itu ya ada kisaran 100, ada kisaran bahkan memasak peserta KB prianya itu termasuk vasektomi itu termasuk tergolong kecil karena bahkan mencapai angka cuma 15 orang. Jadi ini juga yang harapan kami ke depan supaya sosialisasi tentang vasektomi artinya perlu terus kami lakukan melalui semua kalangan, termasuk juga oleh penyuluh-penyuluh kami, tokoh-tokoh masyarakat kami untuk terus mensosialisasikan program vasektomi ini. Karena program vasektomi ini adalah upaya kita untuk salah satu cara ya dok ya untuk menghormati hak-hak kaum perempuan juga. Jadi sini ada keterlibatan kaum bapak untuk bisa ber-KB. Jangan cuma urusan KB itu adanya pada ibu, bapak juga punya peran di sini. Ya, jadi saya kira itu perlu dorongan untuk kaum bapak juga untuk ikut partisipasi dalam program keluarga berencana nasional.
Tadi jumlah yang 600 lebih itu apakah hanya untuk KB vasektomi atau ini kan memang ada beberapa alat kontrasepsi untuk laki-laki juga Itu ya? khusus vasektomi. Oh, khusus Ya, jadi vasektomi. Sulawesi Barat kan dari dulu kita sudah adakan pelayanan vasektomi juga ya, sudah dari dulu saya kira. Hanya memang apa namanya, gaungnya masih saya anggap masih kecil karena dibanding persentase peserta KB secara keseluruhan, vasektomi itu mungkin angkanya cuma sekitar 0,4%, Iya. tidak sampai lah 1% dari total peserta KB kita yang ada. Jadi gitu. Iya ya, pasti ada sebab ini kenapa sehingga laki-laki cenderung untuk tidak Iya, memilih. jadi kecenderungan yang utama saya kira dari seorang laki-laki untuk tidak bervasektomi, satu mereka takut. Yang pertama itu takutnya saya kira. Yang kedua biasanya bapak itu kepengen mau punya anak lagi. Ya meskipun sudah ada Apalagi anaknya, ini vasektomi permanen. iya permanen sudah ada anaknya dari istrinya, tapi mungkin ada niat-niat atau apa atau ada berandai-andai sekiranya nanti ke depan mau menikah lagi. Nah, ini yang jadi pertimbangan sehingga banyak kalangan bapak ini yang masih mempertimbangkan untuk bervasektomi. Tetapi ada juga keputusan yang tepat yang dilakukan oleh bapak. Dia merasa bahwa dengan anak yang 3 atau anaknya 2 ya sudahlah saya sekolahkan ini meskipun ke depan ada apa-apa. Toh anak saya ini yang 2 ini mudah-mudahan bisa jadi orang gitu. Nah itu, jadi itu harapan. Jadi kadang bapak punya pertimbangan yang begitu panjang ke belakang, akhirnya ibunya yang disuruh bervasektomi. Ya, jadi sebenarnya untuk metode KB operasi ini sendiri, bahkan untuk KB operasi wanita itu jauh lebih tinggi. Padahal sebenarnya porsinya harusnya seimbang, ya antara tutup kandungan dengan operasi vasektomi. Tutup kandungan atau biasa dikenal dengan tubektomi, itu bahkan lebih kencang ini tubektomi ini. Kita tiap tahun itu mencapai target 200-an lebih, 300-an kita udah mampu raih itu dari tubektomi. Tapi dari vasektomi yang jumlahnya cuma sekitar 24, tahun ini kan kita dapat target 24, itu pun sangat susah sekali kita meraihnya. Padahal sama-sama menggunakan metode operasi yang tadi sudah disampaikan oleh dokter bahwa memang keberhasilannya itu 99%. Ya, jadi Oh, Pak Kepala, jadi untuk di wilayah Sulawesi Barat ini ditarget ya 24 orang. 24 orang saja vasektomi ya. di tahun 2020 24, ini. Dan iya. tercapai sudah berapa persen? Ini kita ini kemarin kita sudah melakukan pelayanan itu sudah 15 orang kita 15 sudah orang kerja. ya. Ini pun yang 9 lagi bahkan lebih mungkin bisa mencapai 10. Mungkin kita akan layani di hari-hari berikutnya ini dijadwalkan kembali karena masih ada calon yang berminat. Iya. Padahal ya, jadi mungkin salah satu alasan sehingga kaum bapak ini tidak menginginkan vasektomi karena takut ya, takut untuk dioperasi. Iya. Sakit ya pasti Pak Dokter ya? Bukan juga takut apa, mereka takutnya jangan sampai ini alat reproduksinya tidak bisa digunakan lagi. Itu ada juga kekhawatiran itu. Jangan sampai ada salah kerja. Padahal tidak demikian. Tadi dokter sudah katakan bahwa ini dilakukan oleh dokter ahli yang istilahnya yang punya kompetensi yang tinggi terhadap pelayanan vasektomi. Jadi vasektomi juga kita tidak bisa berikan sama dokter yang tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Karena meskipun demikian, ini kebetulan dokter Ananta adalah dokter satu-satunya dokter di Sulawesi Barat ini yang khusus spesialis urologi. Jadi makanya BKKBN memanfaatkan peluang ini untuk terus melakukan kerjasama dalam mensosialisasikan dan melakukan kegiatan vasektomi pada kegiatan baksos-baksos yang ada di BKKBN. Pastinya untuk saat ini di wilayah Sulawesi Barat sudah ada 600 lebih 600 lebih peserta KB aktif. peserta KB aktif ya, dengan vasektomi itu tadi. Artinya bukan hal yang baru. Sudah ada di tahun-tahun sebelumnya disosialisasikan dan ada juga masyarakat Sulbar yang ikut di dalam program tersebut. Nah, tahun ini masih menunggu target yang tersisa itu ya. Bahkan kalau di taksir ini akan melebihi target malah ya? Bisa melebihi target ya. Karena penyuluh kami terus melakukan sosialisasi. Jadi yang 678 peserta KB itu, KB vasektomi, bukan saja dilayani di wilayah Sulawesi Barat, tetapi ada juga yang dilayani di Makassar. Jadi, jadi apa namanya, keinginan masyarakat untuk ber-KB sebenarnya tinggi juga. Hanya terkadang memang akses kemarin yang terbatas. Kebetulan kami sebelumnya kan kami tidak punya di Sulawesi Barat ini, kita tidak punya dokter spesialis urologi. Jadi pelayanan vasektomi sebelum dokter Ananta bergabung ke Sulawesi Barat itu dilakukan oleh dokter spesialis urologi dari Makassar. Didatangkan ke Sulawesi Barat. Didatangkan ke Sulawesi Barat untuk melakukan kegiatan pelayanan. Ada juga masyarakat Sulbar yang
Yang memilih Sebelumnya untuk ke sana memilih langsung. secara mandiri itu ke Makassar untuk Oh, lakukan seperti pelayanan. itu. Iya. Oke, baik. Pastinya BKKBN Sulbar ini memiliki pandangan sendiri kepada masyarakat sehingga masyarakat Iya. khususnya kaum bapak ini memilih untuk menggunakan, Iya. memilih untuk melakukan vasektomi ini ya. Iya. Oke, saya ke Pak Dokter dulu. Ini permanen, KB permanen. Tapi kemudian ya, kan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala nih, ada yang biasanya juga kaum bapak merasa ragu, saya tidak mau vasektomi, siapa tahu ke depan saya ingin lagi Pengen punya memiliki anak lagi. anak, ya tidak diminta-minta terjadi sesuatu dalam keluarga apa tiba-tiba mau tambah anak. Nah, bisa kan dikembalikan lagi ya Pak Dokter ya? Bisa dikembalikan, tapi dengan catatan ini. Kenapa kita bilang sebelum kita melakukan vasektomi harus dipermantap dulu niatnya dari pasangan dipermantap keluarga dulu itu. niatnya. Iya. Walalala, Karena iya. apa? Karena ini kan sifatnya permanen. Walaupun tidak menutup kemungkinan, kalaupun pengen untuk punya keturunan lagi bisa disambung lagi. Cuma dalam hal ini proses penyambungan itu jauh lebih sulit daripada proses vasektominya dan juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Tidak semua dokter untuk urologi pun harus dengan konsultan andrologi yang bisa mengerjakannya. Tidak semua rumah sakit bisa mengerjakan ini. Jadi untuk kedepannya, mesti sebelum melakukan tindakan harus diinform konsen atau diedukasi dengan sangat hati-hati karena ini sifatnya permanen. Jadi itu yang harus ditekankan kepada pasien sebelum melakukan tindakan vasektomi. Iya, jadi harus memantapkan niat, berpikir Iya. 3 kali lipat bukan 2 kali lipat. Berpikir lebih matang lagi Iya, ya, itu karena mungkin, ternyata iya. kalau ingin menyambungkan kembali itu operasinya lebih besar Lebih lagi. besar lagi dan cukup sulit tindakannya. Begitu. Atau memang jangan ya seperti disampaikan oleh Pak Kepala tadi ya, ini juga yang menjadi salah satu Salah kendala ya iya, yang salah terjadi di satu. Sulawesi Barat ini. Jadi bahan pemikiran yang sangat berat bagi calon reseptornya. Kalau kita lihat sekarang ya Pak Kepala, rata-rata masyarakat yang mengikuti vasektomi ini dari kalangan mana saja? Kalangan sangat variatif sekali ya, tapi umumnya umur 30 tahun ke atas. 30 tahun. Kita juga tidak menginginkan ada peserta vasektomi yang umurnya di bawah 30 tahun. Karena kami pada setuju jangan sampai ada keinginan ke depan, ya kan? Nah, makanya kita biasa atau ada anaknya mungkin cuma satu atau kita tidak layani. Itu pun vasektomi tetap harus ada screening juga kami lakukan bersama dokter ahli agar betul-betul vasektomi ini betul-betul lebih sehat. Jangan sampai dia ada masalah, ada infeksi atau kasus-kasus lain terjadi pada organ reproduksi si bapak ini, lantas kita kerja vasektomi, lantas terjadi apa-apa dikira vasektomi yang bermasalah. Ini juga terkadang, makanya screening yang ketat yang dilakukan oleh tim dokter sebelum melakukan vasektomi betul-betul kita jalankan. Ya. Memang semua metode operasi itu konsekuensinya sangat susah untuk menyambung kembali, termasuk tubektomi. Ya, mungkin lebih susah dok ya, tubektomi disambung kembali buat ibu yang nutup kandungan, operasi tutup kandungan itu untuk menyambung kembali di tubanya itu sangat susah juga itu bahkan lebih susah kaum perempuan. Makanya kita anjurkan daripada ibunya yang bertubektomi atau tutup kandungan ya sudah, bapaknya saja yang kita vasektomi. Satu, biayanya lebih murah, yang kedua juga pengerjaannya lebih cepat. Ketiga, anestesinya juga tidak terlalu beresiko karena dia menggunakan anestesi lokal. Sedangkan lalu pemulihannya lebih cepat vasektomi dibanding tubektomi untuk tutup kandungan. Jadi kalau ada ibu yang misalnya ibunya punya resiko lagi terhadap yang namanya kehamilan, resiko lagi terhadap punya persalinan, misalnya punya penyakit darah tinggi atau sakit gula atau sakit hepatitis, ya sudahlah, salah satu pasangan ini harus memilih metode kontrasepsi mantap. Mantap ini harus kontrasepsi mantap itu metode operasi. Entah ibunya yang harus tubektomi atau bapaknya yang vasektomi. Kalau dipilih yang dua-dua yang mana bagus? Yang bagusnya sih kalau menurut kami vasektomi. Lebih nyaman, lebih nyaman, cepat kerjanya, prosesnya pemulihannya cepat dan tidak terlalu berisiko. Kalau ibu, aduh, buka jaringannya ya dok ya, mungkin agak besar. Pemeriksaannya juga screeningnya lebih ketat. Kalau misalnya kita melakukan operasi tutup kandungan. Iya. Jadi itulah yang salah satu ajakan kita. Kalau ada pasangan yang sudah memutuskan untuk menggunakan atau sudah menghentikan keturunan, sudah tidak ingin lagi nambah keturunan, sudahlah tutup kandungan daripada menggunakan hormonal, alat-alat KB yang hormonal ini. Saya kira dengan metode operasi itu jauh lebih sehat. Ya. Oke, baik. Jadi ini namanya KB mantap ya? KB mantap, ya. Vasektomi dan tubektomi itu tadi, ya. Karena sudah memutuskan keputusan yang mantap, ya. Oke, niat yang keputusan mantap.
Ya, saudara, sebagaimana yang telah diulas tadi di segmen pertama bahwa vasektomi ini adalah KB permanen ya, khusus untuk pria. Dan kalau kita lihat kondisinya bahwa vasektomi ini sebenarnya menjadi pilihan yang tepat dan juga memberikan equality terhadap perempuan yang memang kebanyakan selama ini menggunakan paling banyak menggunakan alat kontrasepsi. Baik, saya kembali lagi ke Pak Dokter. Meskipun tadi dikatakan di awal bahwa ya ini lebih baik lah ya, kecil kemungkinan dengan resiko-resiko, tapi pastinya tetap ada di sana resikonya Pak Dokter. Seperti apa? Jadi sebelumnya saya jelaskan tentang mengenai vasektomi supaya tidak ada ketakutan ke masyarakat di sini semua untuk diri sendiri. Kalau kami kalau perempuan nggak takut. Dari bapak-bapak ini yang mau vasektomi dari segi medisnya, bagaimana sih tindakannya? Kenapa sesimpel apakah? Makanya kita sering bilang ada namanya vasektomi tanpa pisau. Nah, supaya mereka tidak tahu dengan kata-kata tanpa pisau di sini gitu. Jadi kita tidak menggunakan pisau sama sekali, tidak ada irisan sama sekali di sini. Jadi saking kecilnya lukanya, maka kita tidak menggunakan pisau. Ini buat bapak-bapak supaya tidak takut gitu, istilahnya seperti itu. Jadi paling lukanya cuma sekitar 0,5 cm. Bahkan kita tidak menjahitnya, tanpa penjahitan pun bisa dilakukan. Bisa menyembuh sendiri. Tindakannya pun juga sekitar 15 sampai 30 menit, tidak lama. Jadi itu bagi bapak-bapak supaya tidak takut kondisinya lebih seperti sakit itu. mana dari sunat? Lebih sakit sunat lah. Lebih sakit sunat. Nah, bapak-bapak kan sudah pernah sunat semua. Jadi sudah punya bayangan ini kemungkinan tidak lebih sakit daripada sunat. Jadi kan bisa lebih berani lah untuk melakukan daging kalau sudah mantap seperti itu. Terus untuk masalah komplikasinya atau efek sampingnya, semua vasektomi, semua tindakan sekecil apapun pasti ada efek samping. Bahkan ada luka terbuka, satu pasti akan ada perdarahan. Yang kedua bisa menimbulkan infeksi. Tapi kan efek samping itu akan kita minimalisir supaya tidak terjadi. Kejadiannya pun juga tidak begitu banyak. Jadi lebih nyaman dan lebih kecil efek samping yang terjadi. Iya, jadi seperti itu. ya. Karena kan tindakannya kan tidak separah tanpa dibius. Biusnya juga bius lokal, tidak insisinya juga tidak begitu lebar dan juga tanpa dijahit pun bisa. Jadi otomatis efek samping ataupun resiko dan komplikasinya jauh lebih kecil daripada tindakan operasi yang lain. Jadi sebenarnya resikonya itu lebih besar kalau tubektomi ya, karena benar-benar dibedah ya. Waduh, kalau vasektomi kan tidak seperti itu, ternyata bahkan tanpa pisau. Iya. Pisau dapur atau pisau Ini pisau apa? Tambah takut lagi kalau pakai pisau dapur. Oke, baik. Pak Kepala, tadi ada sekitar 670-an ya? Iya, 678 jumlah peserta. 678. Ini ya kalau kita bincang-bincang tadi bahwa sebenarnya ada juga nih peserta KB pria yang ternyata kemudian meminta kembali untuk menyambungkan ya setelah mengikuti vasektomi. Ini kalau untuk Sumbar bagaimana? Sampai berapa yang sudah meminta untuk kembali disambungkan? Sampai saat ini itu belum ada laporan tentang ingin menyambung kembali, karena memang konseling kami pada saat kami melakukan pengerjaan itu oleh penyuluh-penyuluh kami di lapangan itu sudah istilahnya keputusan yang tepat, keputusan yang istilahnya sudah tepat dan sudah istilah mantap lah ya. Jadi untuk tidak memiliki keturunan lagi sampai dia mengambil keputusan, dan itu adalah salah satu cara juga untuk menyayangi istri mereka. Itu saya kira karena kasihan ibu-ibunya. Karena sangat berisiko sih sebenarnya kalau ibu-ibu yang punya riwayat penyakit yang tadi saya sebut itu, seperti sakit gula atau sakit sakit darah tinggi. Itu karena di saat mereka melakukan persalinan, pada saat persalinan lantas terjadi naik gula darah, kan gula darahnya bisa naik tiba-tiba ya kan, apalagi ibu-ibu cenderung kalau hamil itu cenderung tekanan darahnya juga tinggi. Jadi kalau ibu-ibu sudah punya riwayat tekanan darah tinggi lantas hamil lagi, itu sangat berisiko yang namanya kematian. Bukan saja sama kematian si ibu, kematian bayinya juga bisa terjadi. Sehingga harapan memang kita semua bahwa ibu-ibu yang punya risiko ini harus segera operasi, metode operasi, karena tingkat keberhasilannya tinggi dibanding mereka menggunakan pil atau suntik ya. Kalau pil dia lupa sehari hamil, waduh sangat berisiko namanya kematian ibu ya dok ya. Kecolongan. Iya makanya kalau menggunakan kontrasepsi mantap yang metode operasi itu entah bapak atau ibu yang menggunakan ya paling tidak aman lah
Iya, karena kata keberhasilannya bagus. Apalagi kalau dia menggunakan ke program vasektomi, ingat, program vasektomi ini untuk BKKBN Sulbar secara gratis itu untuk tahun ini cuma sekali dalam setahun kami lakukan. Jadi sangat terbatas sekali sebenarnya. Iya. Lalu apa namanya? Ini biayanya kalau dilakukan di rumah sakit secara mandiri mungkin berkisar sekitar 5 jutaan, Dok ya. 5 jutaan per pasien. Tidak ditanggung. Iya, ditanggung oleh si pasien kalau misalnya mau melakukan vasektomi secara mandiri. Tetapi untuk apa namanya, untuk beberapa kesempatan ini BKKBN itu masih memberi ruang untuk pelayanan secara gratis vasektomi dari semua kalangan, dari semua segmen. Ya, dan segmen kita itu sudah banyak juga yang mulai dari pedagang, petani, pokoknya semua kalangan lah, sampai kalangan pejabat juga ada. Iya. Hanya kita tidak perlu sebut lagi ya. Yang jelas vasektomi itu sebenarnya sudah begitu apa namanya, begitu luas. Hanya mungkin di Sulbar ini aksesnya masih terbatas, sehingga ruang-ruang informasi tentang vasektomi ini terus kita lakukan untuk dapat diterima sebagai metode kontrasepsi yang cukup efektif bagi pasangan untuk yang tidak memiliki anak lagi ke depannya. Itu. Iya, jadi kalau sudah 2 anak, Iya. mending Jangan BKB ya, mungkin saja. ber-KB maki kalau memang anu. Iya, kalau yang KB hormonal ini mungkin memberikan efek yang ini ya, yang besar terhadap Iya, tubuh perempuan juga. iya. Saya merasakannya. Iya. Jadi mending bapaknya yang vasektomi, begitu Bapaknya ya Pak vasektomi, kabarnya. iya. Iya. Kita aja masyarakat untuk Iya. vasektomi. Pak Dokter, apa yang perlu diperhatikan oleh peserta KB pria ini setelah melakukan vasektomi? Ya, jadi banyak hal-hal yang harus diperhatikan dulu sebelum kita sebelum melakukan tindakan vasektomi. Kondisi-kondisi apa saja secara medis para pria tidak bisa melakukan vasektomi. Contohnya 1, pasien dengan infeksi di saluran kelaminnya atau infeksi di testisnya, infeksi di kantong skrotumnya. Jangan sampai dengan tindakan vasektomi itu akan menyebarkan infeksi itu sendiri. 1. Yang kedua, kondisi pria dengan kelainan perdarahan. Walaupun tindakan ini sangat kecil, tapi bisa saja menimbulkan perdarahan. Jangan sampai orang-orang yang dengan kelainan perdarahan sudah dilakukan tindakan, perdarahannya tidak bisa berhenti. Iya. Ya, yang kedua, kondisi pasien dengan kondisi penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula yang tidak terkontrol. Seperti yang kita ketahui, kalau dengan kondisi penyakit diabetes itu akan menyebabkan penyembuhan luka akan sangat sulit. Boleh orang dengan penyakit gula melakukan vasektomi tapi yang terkontrol dalam hal ini. Jadi sangat simpel sih sebenarnya syarat-syaratnya. Jadi sebenarnya tidak semua peserta ini ya, kaum bapak tiba-tiba ingin diberikan kita usaha harus screening dulu tindakan semuanya. vasektomi ini ada screeningnya. Ya, itu sebelum melakukan tindakan. Terus sesudah melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan? Karena kita melakukan tindakan di daerah skrotum, jadi istirahat yang harus dilakukan sekitar 24 jam pos tindakan itu harus kita lakukan. Maksudnya jangan sesudah kita aktivitas berat terus bekerja lagi, paling tidak 24 jam setelah tindakan kita harus istirahat. Terus kita menghindari tindakan pekerjaan dengan volume yang berat itu sekitar 3-7 hari paling tidak, lebih amannya seperti itu. Berhenti dari aktivitas yang berat-berat gitu ya. Jadi kalau petani jangan dulu turun ke Ya, sawah paling ya. tidak itu jangan sampai nanti perdarahan di lukanya karena kerja yang sangat berat, itu bisa saja. Nah, terus untuk mengenai itu untuk secara medis, berikutnya adalah seberapa amankah kita melakukan hubungan seksual sesudah vasektomi. Paling tidak kita waktu 3 hari sesudah tindakan baru bisa melakukan hubungan seksual. Nah, tapi yang perlu diperhatikan karena vasektomi mungkin sudah kita potong ya, walaupun tidak ada transfer sperma dari testis ke tempat ejakulasi, tapi mungkin ada sisa-sisa sperma di saluran kelamin yang sesudah kita potong. Jadi lebih amannya adalah 20 kali ejakulasi. Itu diharapkan benar-benar bersih sperma dari saluran kelamin sudah dipotong. Dan juga kalau hitungan hari sekitar 3 bulan itu dianggap sudah aman. Jadi selama 3 bulan atau 20 kali ejakulasi diharapkan masih menggunakan alat kontrasepsi metode yang lain seperti kondom. Jangan sampai nanti ini yang tidak diperhatikan, tiba-tiba habis vasektomi masih hamil istrinya, terus nanti dipertanyakan kenapa kok masih hamil. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi selama 3 bulan atau 20 kali ejakulasi itu masih memungkinkan ada sisa sperma di saluran kelamin sesudah dilakukan
prosedur vasektomi. Jadi seperti itu. Ya pastinya informasi ini juga disampaikan kepada Iya, peserta ya. iya, sebelumnya sudah kami apa yang perlu sampaikan mereka sebelumnya. lakukan pasca tindakan vasektomi Vasektomi, itu. iya. Dan ternyata juga ada syarat-syarat tertentu untuk pasien yang Iya. boleh mengikuti sebagai peserta Iya. vasektomi ini. Ya, oke. Jadi ini juga untuk masyarakat sebenarnya ya. Jangan sampai menjadi pilihan vasektomi tapi ternyata tidak memungkinkan tubuhnya, Iya. ya otomatis akan diberikan solusi lain. Kira-kira apa seperti itu. Nah, untuk Sulbar 24 pasien di Iya. tahun 2020 ini, Iya. di tahun sebelumnya bagaimana? Di tahun sebelumnya Ini gratis soalnya masyarakat Iya. perlu tahu ini. Tahun Kita- depan juga pasti ada ya Pak Kepala ya? Insya Allah masih kita siapkan paket vasektomi secara gratis. Jadi untuk tahun kemarin itu kita juga melampaui target kita. Itu sekitar kurang lebih sekitar 30-an kalau nggak salah itu. Kita mampu juga mendapatkan target vasektomi kita. Jadi memang semua kegiatan-kegiatan pemanfaatan kontrasepsi ya alat KB ini ya tetap harus melalui pemeriksaan semua sebenarnya. Nggak bisa pemanfaatan kontrasepsi ini tiba-tiba mau pakai suntik, tiba-tiba langsung minum pil, enggak. Tapi tetap harus melalui konsultasi bidan atau dokter. Apalagi vasektomi, waduh ini vasektomi enggak bisa. Memang harus melalui screening yang ketat. Hanya memang ada beberapa kekhawatiran bapak-bapak ya dok ya. Iya. Biasa pertanyaannya begini, ini bagaimana kalau vasektomi? Apa masih ada keluar, masih bisa berejakulasi? Jangan sampai katanya tinggal angin yang keluar. Saya bilang tidaklah, proses vasektomi ini cuma tetap cairan semennya keluar, tetapi tidak mengandung bibit lagi dok ya, tidak mengandung bibit lagi. Jadi mungkin spermanya yang keluar itu yang umum mungkin 3 mili atau 3 cc. Ya palingan berkurang 0,5 cc saja. Jadi tetap ada pengurangan jumlah cairan yang biasa disemprotkan oleh kaum bapak kepada pasangannya, pada ibunya gitu. Jadi itu saja sebenarnya. Mengenai efek-efek samping saya kira tidak ada masalah. Selama ini yang kita kerja untuk vasektomi boleh kata keluhannya tidak ada. Ada sih beberapa yang punya keluhan seperti pendarahan yang tidak berhenti, akhirnya menimbulkan pembesaran pada kantong sakar. Kantong sakar yang tadi disebut dokter itu skrotum, ada pembengkakan. Tapi kalau ada masalah gitu biasa kita cepat tangani, dihubungi kami kembali, akhirnya dokter yang menangani itu cepat melakukan pemulihan kembali sehingga kekhawatiran bapak terhadap operasi yang dilakukan itu tidak menjadi terpikirkan lagi. Tapi itu bukan persoalan besar sebenarnya, itu persoalan kecil saja, hanya mungkin mau ditutup kembali dok ya, bersumbat kembali, setelah itu kembali baritif. Jadi selama ini boleh kata resiko-resiko yang kami lakukan terhadap kegiatan vasektomi di Sulawesi Barat, alhamdulillah semuanya aman-aman dan lancar saja. Ya. Jadi masyarakat juga tidak perlu takut ya bahwa ternyata vasektomi ini salah satu ber-KB yang aman, tapi mantapkan dulu keyakinan niat seperti apa. Ya, karena ini vasektomi pilihan yang mudah, apalagi kalau lewat BKKBN Sulbar gratis. Jadi kalau ada untuk 2000 ini ya masih ada 9 masih ada. Kita masih membuka ini pendaftaran kita sampai pada tanggal 15 Desember. Silakan. Yang mau bervasektomi silakan hubungi kantor perwakilan BKKBN Sulawesi Barat atau kantor KB yang ada di kabupaten. Atau lewat penyuluh juga boleh. Penyuluh KB yang tersebar di desa-desa gitu. Itu bisa juga mendaftar lewat situ. Dan Dokter Ananta saya kira siap untuk melakukan proses vasektomi terhadap masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Ya, Sobat BKKBN masih bersama kami dengan tema mengenal metode kontrasepsi vasektomi. Ya, Pak Dokter Ananta, kalau untuk vasektomi ini apakah mempengaruhi hubungan seks? Oh iya, ya ini yang perlu diedukasi kepada masyarakat semua ya. Bahkan vasektomi itu sama sekali tidak mengaruhi dengan hormon. Kita tidak melakukan manipulasi terhadap hormon. Jadi kita cuma memotong saluran kelamin. Jadi saluran kelamin bukan testis. Bedakan antara vasektomi dan juga kastrasi atau kebiri. Kalau vasektomi itu cuma memotong saluran, tapi kastrasi itu mengambil testis. Jadi tidak sama sekali berpengaruh terhadap hormon kejantanan pria, kita bilang hormon testosteron kerennya. Jadi tidak ada pengurangan libido, gairah seksual juga tidak berkurang. Jadi bisa berhubungan seksual selayaknya normal. Cuma tidak ada sperma dalam cairan ejakulasi. Cairan ejakulasi juga masih ada. Jadi jangan vasektomi terus nanti tidak bisa ejakulasi, tidak keluar apapun, bukan seperti itu. Jadi hampir 90% cairan ejakulasi itu dihasilkan dari vasikula seminalis atau
di kelenjar prostat bukan dari testis. Testis hanya menyumbang sekitar 10% cairan ejakulasi. Mungkin berkurang sedikit, tapi tidak signifikan. Jadi dijamin masih jantan lah, seperti layaknya pria. Ya, Kalau sudah mendapatkan tindakan vasektomi. Jadi seperti Nah, itu. Pak Dokter, kondisi pasien seperti apa yang sangat sulit untuk kemudian diberi tindakan Ya, vasektomi? ada beberapa kondisi yang sangat sulit dilakukan vasektomi. Walaupun kondisinya pasiennya sebenarnya bisa ya, cuma kadang sangat sulit biasanya seperti salurannya yang posisinya sangat sulit ditemukan itu ada. Jadi tidak selayaknya kondisi normal itu ada. Yang kedua, atau ada tumor di bagian skrotum atau bagian kantong zakar, biasanya akibat suntikan. Kalau orang-orang ini lebih ngetren dengan suntikan. Kita bilang dalam bahasa medis adalah silikonoma. Orang di sini mungkin disuntikan bahan kayak silikon. Kalau biasanya saya tanya di pasien-pasien ini adalah minyak urang-aring yang disuntikan di organ kelamin pria supaya mereka, "Dok, saya menyuntikan ini tujuannya supaya lebih besar organ kelamin saya." Tapi efek sampingnya nanti akan mengeras semua dan membesar. Bahkan sampai ke kantong buah zakar. Itu yang juga sangat sulit dilakukan vasektomi karena kulitnya akan lebih tebal dan juga sulit untuk menemukan di mana letaknya kelenjar saluran kelamin itu sendiri. Jadi itu salah satu juga yang kondisi-kondisi yang mempersulit untuk dilakukan tindakan vasektomi. Oke, baik. Karena kita sudah berada di penghujung acara, ini kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita, Pak? Jadi yang bisa diedukasi masyarakat adalah tindakan vasektomi ini adalah tindakan kontrasepsi mantap pada pria, khususnya pada pria yang sangat aman bagi pria. Saya menyebutkan sangat aman karena ini bersifat permanen, tidak mengurangi gairah seksual atau menurunkan libido bagi para pria, dan juga komplikasinya cukup kecil. Jadi tidak usah takut. Kita juga sudah banyak menangani pasien. Silahkan kalau mau berkonsultasi atau melakukan tindakan, hubungi BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Kita akan membantu. Oke, baik. Saya ke Pak Kepala. Kira-kira apa harapannya ini untuk peserta KB vasektomi dan vasektomi? Ya, harapan saya ke depan semoga vasektomi yang ada di Sulawesi Barat dapat lebih berkembang lagi sama dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Karena memang dari sisi kuantitas kita, memang peserta vasektomi di Sulawesi Barat ini tergolong kecil. Ini mungkin karena persoalan sosialisasi yang memang kurang dilakukan. Jadi harapan saya ke depan semoga peserta-peserta vasektomi ini juga bisa mendapat apresiasi dari pemerintah daerah, ya, khususnya yang ada di Sulawesi Barat ini, sehingga dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan vasektomi ini bisa dilakukan, sehingga kami pun dalam mensosialisasikan maupun melaksanakan kegiatan vasektomi ini dapat lebih meluas lagi. Apalagi sekarang ini kan Sulawesi Barat sudah punya dokter spesialis urologi, jadi kita tidak perlu khawatir lagi kapan pelaksananya. Sewaktu-waktu bisa kita laksanakan kegiatan operasi vasektomi sekiranya ada pasangan-pasangan yang sudah punya keputusan mantap untuk tidak memiliki keturunan lagi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kepala dan juga Pak Dokter dan Saudara. Itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat dengan Pak Dr. Ananta, di mana tema kali ini adalah mengenal metode kontrasepsi vasektomi. Pastinya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera melalui program keluarga berencana, maka itu tidak sebatas peran dari perempuan, tapi juga laki-laki harus terlibat di dalamnya. Nah, untuk KB vasektomi ini aman dan mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.